Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di masa yang sulit, kita tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan buka ibadah kita saat ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkat hatimu dimanapun engkau berada saat ini. Ingat baik, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, situasi dan kondisi yang ada, tapi hati kami terangkat kepadamu untuk masuk di dalam hadirat Allah, sebab kami percaya di hadiratmu kami beroleh kekuatan, di hadiratmu ada perlindungan, di hadiratmu ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mulai ibadah kita dalam doa. Dan saat ini saudara, mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Saat ini angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia. Oleh karena Dia salah, lebih dari pemenang. Haleluya. Kau telah berkata,
Haleluya. Saat ini kita persiapkan hati untuk dengarkan firman Allah. Dari rumah, mari jemaat Tuhan persiapkan hatimu. Persiapkan tanah hati yang terbaik agar firman Allah itu tersampaikan, dia dapat bertumbuh, berbuah di kemuliaan nama Tuhan. Engkau perisaiku. Haleluya. Maka pujian
segala sesuatu yang ada di hadapan kami, karena kami percaya ada Yesus dalam hati kami, ada Yesus dalam hidup kami, ada Yesus dalam keluarga kami, ada Yesus dalam pekerjaan kami, dan Yesus yang menjamin perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup dekat dengan-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu, sehingga janji Tuhan jadi milik bagian kami. Saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, kami sudah siap untuk terima firman-Mu itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, kita terus percaya bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian dan siap memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Saatnya kita mau menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita konsentrasi dengan kebenaran firman Allah yang kita akan dengar pada kesempatan ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Alkitab, kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan ayat firman Allah ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sendiri sedang berada di dalam penjara. Ada 4 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentunya kita terus percaya bahwa itu atas ilhaman kuasa Roh Kudus, ditulis ketika dia sedang berada dalam belenggu penjara. Dan kita melihat dalam kesempatan ini kebenaran firman Allah disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi, juga untuk saya dan saudara, siapapun kita, umat-umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Kita akan lihat bahwa dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu hal yang luar biasa dari Rasul Paulus adalah Rasul Paulus sendiri sedang terbelenggu di dalam penjara, tetapi dia mampu berkata, dia mampu memberi kata-kata motivasi. Rasul Paulus mampu, sanggup untuk memberi kekuatan pada jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Padahal kalau kita mau melihat secara logika bahwa sebenarnya Paulus sedang dalam suasana hati yang khawatir. Kenapa? Karena dia sedang berada di dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus belum tahu dia bisa bebas atau dihukum mati. Paulus belum tahu apa yang akan terjadi di hari esok bagi pribadinya. Apakah dia masih tetap hidup ataukah dia dihukum mati. Tetapi dalam bagian ini Rasul Paulus memberi kekuatan pada jemaat yang ada di Filipi lewat ilhaman kuasa Roh Kudus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apa yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Dan firman Tuhan itu juga datang dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak perlu khawatir dengan situasi,
kondisi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Di Pulau Jawa dan Bali dalam 3 minggu ini ada penerapan PPKM. Ada satu aturan yang diluncurkan oleh pemerintah demi menghambat penyebaran COVID-19 yang pasti akan membuat kita begitu terbatas, membuat saya dan saudara siapapun kita tidak sebebas lagi seperti hari-hari yang kemarin untuk kita bekerja, untuk kita berusaha, untuk kita beraktivitas. Demi mendukung program pemerintah ini, demi juga menyelamatkan seluruh bangsa rakyat yang ada di negara kita yang tercinta ini, negara Republik Indonesia. Namun di satu sisi, kekhawatiran masalah kebutuhan, kekhawatiran masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, bahkan kekhawatiran sampai kepada masalah kesehatan karena situasi pandemi ini, itu menghantui siapapun yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di negara kita yang tercinta, lebih istimewa lagi di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang sedang ada penerapan PPKM. Tetapi firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu dihantui dengan perasaan takut, perasaan khawatir. Normal siapapun kita manusia, kekhawatiran itu ada, ketakutan itu ada. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak. Dalam bagian ini Rasul Paulus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu. Haleluya. Kata keinginan di sini mencakup kebutuhan kita. Kata keinginan di sini mencakup segala rencana kita ke depan. Baik untuk pribadi, baik untuk keluarga kita, baik untuk Bapak Ibu Saudara yang buka usaha, yang punya pekerjaan. Segala sesuatu mari kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Doa itu bicara hubungan dua arah antara kita dengan Tuhan. Sampaikan segala keinginanmu kepada Tuhan. Sampaikan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Sampaikan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam doamu, dalam permohonanmu, yang kata firman Tuhan harus selalu disertai dengan rasa ucapan syukur. Artinya begini, bahwa dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, jangan pernah mengeluh. Segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Segala sesuatu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kadangkala di situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini adalah kesempatan Allah untuk mendemonstrasikan mujizatnya bagi kita. Untuk supaya kita melihat bahwa dalam situasi kondisi PPKM pun, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di masa-masa kita penuh dengan kekhawatiran, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Firman Allah yang saya sampaikan berapa waktu yang lalu di tempat ini, di mimbar ini, bahwa ketika murid-muridnya bertolak lebih dulu ke seberang, Yesus tidak tinggalkan. Yesus naik ke bukit dan berdoa. Dan ketika murid-muridnya dalam perjalanan mengalami masalah yang besar, dia datang tepat waktu untuk menolong murid-muridnya. Saya dan saudara juga, ketika segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur, kita akan melihat segala kekhawatiran kita dihalaukan oleh Tuhan. Bicara doa, bicara permohonan, bicara ucapan syukur, coba kita hubungkan dengan kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita melihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25.
Firman Allah demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman akan muncul masa yang sukar. Menjelang akhir zaman itu adalah menjelang hari kedatangan Tuhan. Akan datang situasi, keadaan, masa-masa yang sukar. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Haleluya. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan seperti yang orang lain biasakan, seperti yang orang lain lakukan. Tapi mari kata firman Tuhan, kita semakin giat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin semangat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kekhawatiran kita nyatakan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dalam ibadah ada doa, ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dua arah. Ada doa, ada permohonan, ada sesuatu yang kita sampaikan, yang kita bawa dalam rumah Tuhan, supaya Tuhan pilih pergumulan kita, supaya Tuhan lihat kesulitan kita, supaya Tuhan tahu kesukaran kita, dan Dia datang untuk menolong saya dan saudara. Nahum pasal 1 ayat 7 berkata bahwa Tuhan itu baik. Dia tempat kita mengungsi waktu kita kesusahan. Dia Tuhan tempat kita minta tolong. Kitab Amsal berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari untuk mencari selamat. Dalam Tuhan kita menyerahkan kekhawatiran kita. Dalam Tuhan kita menyerahkan segala pergumulan kita. Dalam Tuhan kita menyerahkan segala rencana kita. Dalam Tuhan juga kita akan melihat mujizat Tuhan pasti terjadi. Asalkan firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan tentang kekhawatiran. Yesus berkata, siapa di antara kita yang bisa menambah umur kita sehasta saja kalau kita khawatir? Tetapi kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi kata firman Tuhan kita rajin datang beribadah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dan lakukan firman Allah, maka yang lain-lain, sesuatu yang kita khawatirkan adalah bagian Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Jadi rahasia kita untuk melewati kekhawatiran yang ada di depan kita adalah kita datang cari Tuhan, adalah kita datang mendekat kepada Tuhan, adalah kita datang berseru kepada Tuhan, adalah kita datang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91, Mazmur pasalnya yang ke-91, kita lihat dalam firman Allah, Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Nabi Musa yang menulis kitab Mazmur 91, dia berkata, kepada Tuhanlah katanya tempat kita berlari untuk menjadi selamat. Dengan cara apa? Kita datang melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saya dan saudara yang hidup melekat pada Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan luputkan dari apa yang dunia sedang khawatirkan hari-hari ini. Tuhan akan luputkan dari apa yang dunia sedang takutkan hari-hari ini. Asalkan apa? Asalkan hidup kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 kita temukan ada 3 hal yang Tuhan akan berikan pada kita ketika kita melekat pada Tuhan. Pertama, ayat 14, jaminan keamanan. Aku akan meluputkan, aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku.
Orang yang melekat pada Tuhan ada jaminan keamanan. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku. Kita hubungkan dengan kitab Filipi pasal yang keempat tadi. Nyatakanlah segala permohonanmu kepada Allah. Haleluya. Jangan hendaknya kamu khawatir, nggak usah takut dengan masa depan kita. Nyatakanlah segala permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kepada Dia. Mazmur berkata bahwa ada jaminan pergumulan doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau apa? Kalau kita melekat pada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan ada jaminan Tuhan. Pertama, jaminan keamanan. Yang kedua, jaminan pergumulan dijawab. Dan yang ketiga, jaminan Dia pelihara hidup saya dan saudara. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di masa-masa penerapan PPKM yang sedang terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, program dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita harus dukung. Kita terus percaya ada Tuhan yang akan memelihara kita. Ada Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup saya dan saudara. Ada Tuhan yang menjadi Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memelihara kita. Asalkan apa firman Tuhan berkata, mari melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah jadi berkat dalam hidup kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi segala jalan kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami tidak perlu khawatir dengan situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika hidup kami dekat dengan Engkau, ketika kami mau nyatakan segala permohonan, masalah, pergumulan kami dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ketika kami terus mendekatkan diri dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Ketika hati kami terus melekat kepadamu, kami akan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menikmati jaminan keamanan. Kami akan menikmati jaminan pergumulan doa kami dijawab. Kami akan menikmati jaminan pemeliharaan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Firman-Mu sudah memberkati kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan sambil kita dengarkan pujian. Haleluya. Firman terangi jalan. Amin. Haleluya. Firman terangi jalan.
Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan di akhir ibadah ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Kita akan berdoa supaya dalam kasih Tuhan, pertolongan Tuhan terus jadi bagian kita semua. Terima kasih Tuhan, setelah kami beribadah, kami memuji memuliakan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kiranya seluruh sidang jemaat di PDI, jemaat Rehoboth Palu Penjang. Diberkati pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan dan mata pencarian mereka. Kiranya Tuhan buat berhasil, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Terlebih Tuhan luputkan kami semua